Perhatikan soal berikut. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Oke, lihat ini pilihan gandanya. A, B, C, dan D. Kita masuk ke pembahasan. Perhatikan kembali soalnya. 2 celana panjang plus 2 kemeja lengan pendek. Ini yang harus kita cari. Yang pertama, 2 1/8 meter ditambah 2 1/2 meter. Karena yang dibutuhkan adalah 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek. Sama dengan 2 dikali 9/8. 9/8 ini dari mana? Ini 8 kali 1 8 tambah 1 jadi 9. 9/8 ditambah 2 kali 3/2. 3/2, 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3/2 sama dengan 9/4 meter ditambah 3 meter. Sama dengan 2 1/4 meter ditambah 3 meter. Hasilnya adalah 5 1/4 meter. Lanjut soal kedua. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah untuk bagian depan rumah. Talang yang diperlukan 5 1/4 meter, sedangkan untuk dapur 3 3/8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1/2 meter. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Lihat pilihan gandanya A, B, C, dan D. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui dapur rumah, terus ditanyakan talang yang harus diganti Pak Harjo. Jawabannya adalah 5 1/4 ditambah 3 3/8 dikurangi 4 1/2 meter. Sama dengan 5 2/8 ditambah 3 3/8 dikurangi 4/8 meter. Sama dengan 8 5/8 dikurangi 4 4/8. Sama dengan 4 1/8. Jadi, talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya adalah 4 meter 1/8 meter. 4 1/8 meter. Soal berikutnya. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira 36/4 kg. Berat Meza 27/5 kg. Dan berat Jaskia 23/4 kg. Tentukan berat ketiga bayi tersebut. Ya, pilihan gandanya dari A sampai D. Sekarang ke penyelesaian. Berat A, B, dan C. Berat A 26/4 ditambah 27/5 ditambah 23/4. Nah, penyebutnya harus sama, berarti 20 ya, kelipatannya. 4 ke 20, 5 ke 20, 4 ke 20. Jadi 130/20
ditambah 108 per 20 ditambah 115 per 20 sama dengan 353 per 20 sama dengan 1713 per 20 kg. Soal berikutnya, hasil dari 2 1/5 ditambah 1 5 per 8 sama dengan, lihat penyelesaian soalnya, 2 1/5 ditambah 1 5 per 8 sama dengan 2 ditambah 1, 3, sama dengan 1/5 ditambah 5 per 8. Sama dengan 3 tambah 1 kali 8 per 5 kali 8 ditambah 5 kali 5 per 8 kali 5 sama dengan 3 ditambah 8 per 40 ditambah 25 per 40. Jadi hasilnya adalah 33 per 40. Jadi jawabannya adalah C, 33 per 40. Soal berikutnya, hasil dari 2 per 3 dikurangi 1 5 per 6 sama dengan, perhatikan, sama dengan, ini dihitung 2 kali 3, 6 tambah 2, 8, 8 per 3. Ini 6 ditambah 5, 11. 11 per 6. Nah, karena ini kelipatan, 3 ini kelipatan dari 6, jadi 8 per 3 dikali 2. 8 kali 2 jadi 16, 3 kali 2 jadi 6. Penyebutnya jadi sama, 6 per 6. Nah, sekarang 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 5 per 6. Soal berikutnya, populasi penduduk dari suku Jawa adalah 2 per 5 dari penduduk Indonesia. Dan penduduk dari suku Sunda adalah 3 per 20 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia? Yang ditanyakan berapa bagian, berarti ditambah ya. Suku Jawa dengan suku Sunda, berapa hasilnya? Berapa bagian? Oke, perhatikan. Populasi suku Jawa dan suku Sunda. Populasi suku Jawa ditambah populasi suku Sunda. Sama dengan 2 per 5 ditambah 3 per 20. Ini suku Jawa, ini suku Sunda. Sama dengan 24 per 54 tambah 3 per 20. Sama dengan 8 per 20 ditambah 3 per 20. Sama dengan 8 ditambah 3 per 20. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 per 20. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 11 per 20. Soal berikutnya, populasi suku Batak di Indonesia 17 per 200 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Madura di Indonesia 9 per 125 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia? Langsung saja kita ke pemecahan soalnya. Jumlah populasi suku Batak dan suku Madura sama dengan suku Batak tambah suku Madura. 17 per 200 ditambah 9 per 125 sama dengan 85 per 1000 tambah 72 per 1000. Oke, selanjutnya sama dengan 85 ditambah 72 adalah 157 per 1000. Jadi jawabannya adalah
157 per 1000. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Perbandingan penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia 1/8 dibagi 3/10. 5/40 dibagi 12/40. Jadi penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Maka bagian selisih penggunaan bahasa Jawa Indonesia adalah 12/40 dikurangi 5/40. Sama dengan 7/40. Kesimpulan, jadi bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan Indonesia dalam percakapan sehari-hari adalah 7/40. Jadi jawabannya adalah C, 7/40 bagian. Soal selanjutnya. Di sebuah perkampungan tinggal suku Jawa, Madura, dan Sunda. Penduduk suku Jawa 5/8 bagian, penduduk suku Sunda 3/16 bagian. Dan sisanya suku Madura. Berapa bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut? Langsung ke pembahasan. Besar suku Madura sama dengan 1 dikurangi 5/8 dikurangi 3/16 sama dengan 16/16. Karena ini penyebutnya kita samakan dulu. Dikurangi 10/16 dikurangi 3/16. Hasilnya adalah 3/16. Jadi banyaknya suku Madura sebanyak 3/16 bagian. Jadi jawabannya adalah D, 3/16 bagian. Oke, soal selanjutnya. Peserta Karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? A, B, C, dan D. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2/6 bagian adalah pelajar dan 2/12 bagian adalah pegawai. Sisa bagiannya adalah masyarakat. Ditanyakan peserta karnaval dari masyarakat. Oke, penyelesaiannya sisa bagian sama dengan 1 dikurangi 2/6 ditambah 5/12. Kita samakan dulu penyebutnya sama dengan 12/12 dikurangi 4/12 ditambah 5/12 sama dengan 12/12 dikurangi 9/12. Ini hasil dari ini ya. 4/12 ditambah 5/12. Oke, selanjutnya 12/12 dikurangi 9/12. 12 dikurangi 9, sisanya adalah 3. 3/12. 3/12 ini masih bisa disederhanakan lagi, diperkecil, dibagi 3. 3 dibagi 3 jadi 1, 12 dibagi 3 jadi 4. Sama dengan 1/4. Kesimpulan, jadi bagian peserta karnaval dari masyarakat adalah 1/4 bagian. Oke, kita cek jawabannya. Nah, berarti jawabannya adalah A, 1/4 bagian.